Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi di channel YouTube saya Ramadan. Kali ini saya mau sharing tentang tulisan dari Suhuan, Ketua Amri dan owner Idlemat, yang berjudul Kebahagiaan dan Kesuksesan. Kebahagiaan tidak dapat dicapai dengan perjuangan. Kebahagiaan akan tercapai secara otomatis dengan perasaan senang, gembira, dan puas di dalam batin kita. Jadi, perasaan senang, gembira, dan puas di dalam batin adalah penyebab. Kebahagiaan yang terjadi hanyalah akibat. Kebahagiaan tidak dapat diraih dari luar diri kita, namun diraih dari dalam batin kita sendiri. Walaupun seorang kaya dan memiliki banyak harta, bukan jaminan dia menjadi bahagia. Banyak orang keliru, berjuang mencari kebahagiaan dengan mencari hiburan yang menyenangkan, jalan-jalan, mencari harta yang banyak, mencari pasangan hidup yang mapan, mencari tempat terbaik untuk ditinggali, padahal kebahagiaan itu ada justru terletak di dalam diri kita sendiri. Orang yang bahagia akan tetap bahagia apapun yang terjadi di luar sana. Dia akan bahagia baik di saat kaya maupun miskin, saat jomblo maupun sudah berkeluarga. Akan di sana senang, di sini senang, di mana-mana selalu senang. Sama halnya dengan kebahagiaan. Kesuksesan tidak bisa dicari secara langsung. Kesuksesan tidak dicapai dengan perjuangan. Kesuksesan akan terjadi secara otomatis bagi seseorang yang telah memiliki kesuksesan dalam dirinya. Sama halnya dengan kebahagiaan, akan otomatis terjadi jika bisa mengelola batin kita sendiri. Mengapa banyak orang yang berjuang mengejar kesuksesan tetapi malah gagal? Karena mereka mencari di tempat yang salah. Kesuksesan ada di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Mereka melihat simbol-simbol kesuksesan yang memiliki orang di luar sana, seperti rumah megah, mobil mewah, berbagai fasilitas lainnya, dan menyimpulkan itulah yang harus mereka kejar. Simbol-simbol kesuksesan itu hanyalah akibat, sedangkan keyakinan akan kesuksesan yang ada di dalam diri kita adalah penyebab. Begitu kita memiliki keyakinan kesuksesan dalam diri kita, maka kesuksesan secara fisik hanyalah masalah waktu. Dia akan bergulir seperti snowball yang akan terus bergelinding, semakin lama semakin besar. Jadi, seberapa lama kita menciptakan penyebab atau kesuksesan di dalam diri kita tersebut? Jawabannya adalah sekejap. Hah? Apa benar sekejap? Ya, benar, jawabannya sekejap. Mungkin jawaban ini akan terasa aneh, bahkan mungkin terasa sebagai mistis. Memang jika kita menggunakan otak di kiri kita, bagian otak kita yang logika dan selalu menganalisa. Namun, jika dengan otak kanan semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Kenapa Thomas Alva Edison sanggup bertahan sampai melakukan upaya dan percobaan 10.000 kali baru berhasil dalam menemukan lampu pijar? Karena dia menggunakan otak kanannya. Kreativitas, imajinasi, dan keyakinan adalah otak kanan. Keyakinan pasti akan sukseslah yang membuat dia mampu bertahan. Begitu timbul keyakinan di dalam dirinya bahwa dia akan sukses, maka kesuksesan itu hanyalah tinggal masalah waktu. Saat saya mengalami kebangkrutan bisnis, selama hampir 2 tahun saya terpuruk dan berjuang sekuat tenaga untuk bangkit. Kondisi saya malah semakin jatuh ke titik nadir. Saat sudah berbaring lelah dan tidak berdaya, barulah saya seberkas cahaya di tengah kegelapan. Keyakinan saya muncul. Saat itu, keyakinan untuk saya jauh lebih sukses bukan sekedar hanya bangkit dari kegagalan. Bagaimana proses saya akhirnya bisa bangkit sudah saya ulas pada buku saya yang pertama, Jatuh Bangun. Yang mau saya sampaikan, saat saya berjuang keras untuk bangkit itu,
saya menggunakan otak kiri yang membuat kondisi keuangan saya semakin turun. Setelah saya menggunakan otak kanan, saya menggunakan momen aha dan keyakinan untuk bisa bangkit. Saya tidak mengatakan saat menemukan momen aha dalam otak kanan itu, kondisi saya langsung pulih. Butuh waktu beberapa tahun bagi saya. Tetapi saat momen keyakinan itu muncul, saya sebenarnya sudah sukses. Sudah terjadi titik balik. Semuanya hanya tinggal masalah waktu saja. Mungkin ada yang bertanya, jika otak kanan yang menemukan momen aha dan keyakinan akan kesuksesan, apakah berarti otak kiri itu keliru dan tidak berguna? Tidak juga. Otak kiri pasti sangat berguna, sama seperti halnya otak kanan. Dengan otak kirilah kita mengeksekusi semua keyakinan yang dihasilkan otak kanan. Thomas Edison pastilah dengan otak kiri dalam melakukan percobaan-percobaan. Yang terpenting itu adalah kita harus ke otak kanan dulu baru otak kiri. Tidak bisa berbalik. Seorang karyawan atau profesional sangat dominan menggunakan otak kirinya. Makanya, walaupun mereka bekerja keras, berjuang sekuat tenaga, sulit untuk mencapai kesuksesan. Mereka mengejar simbol-simbol kesuksesan, mobil bagus, rumah mewah, dan lain-lain, yang malah lebih sering membuat pusing kepala karena harus membayar tagihan. Kehidupan hanya seperti hamster dikincir yang tidak pergi kemana-mana. Sama seperti saya, yang kelelahan berjuang selama 2 tahun saat bangkrut. Cobalah ambil jeda sesaat. Berpikirlah dengan otak kanan untuk mendapatkan momen aha dan keyakinan. Yang sering saya lakukan sejak saat itu sampai sekarang adalah visualisasi. Dengan visualisasi kita berada dalam kondisi optimal dalam menggunakan otak kanan kita. Di lain waktu saya akan menguraikan tentang visualisasi ini. Selamat beraktivitas dan beribadah. Oke teman-teman, itu adalah tulisan dari Suhuwan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi teman-teman silahkan klik subscribe bagi yang belum klik subscribe, dan silahkan di-share video ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.